Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwan Adit Permana, NIM 2021622221 dari reguler B. Dimana kali ini saya akan mempresentasikan tentang studio perancangan arsitektur 4, dimana saya mendapatkan fungsi yaitu terminal penumpang kapal laut. Dimana untuk daftar isi, dimana untuk bab pertama itu pendahuluan, bab 2 pendekatan konsep dasar tema perancangan, bab 3 program perencanaan dan perancangan, bab 4 yaitu konsep perencanaan dan perancangan. Next. Jadi untuk gambaran umum kawasan saya skip saja. Lanjut. Dimana saya mendapatkan fungsi yaitu terminal penumpang kapal laut. Dimana untuk pendekatan perancangannya yaitu Pramadaisu, yaitu menyediakan dermaga untuk perahu atau kapal supaya tertata rapi, dan menyediakan food court untuk merelokasi pedagang-pedagang yang ada di pinggir pantai. Yang ketiga ada yaitu menata kawasan terminal supaya lebih fungsional. Itu untuk masalahnya, di mana penempatan perahu atau kapal kurang tertata rapi. Terus kondisi dermaga yang kurang layak, dan penempatan tenda warung-warung pinggir pantai yang kurang tertata rapi yang terkesan kumuh. Dan untuk potensi yang ada pada serangan yaitu memiliki arus yang cukup tenang dan menjadikan pilihan terminal alternatif selain terminal Sanur, dan bisa menjadikan sentra kuliner seafood. Jadi ke bab 2 yaitu konsep dasar perancangan, yang dimana pendekatan konsep dasar perancangan yaitu saya mengambil pendekatan lingkungan, dimana pendekatan lingkungan dibagi menjadi 3 yaitu fisik atau benda mati, biologis atau benda hidup, dan sosial atau manusia. Dimana keselarasan dan kesatuan antara benda hidup, benda mati, dan manusia dicakup dalam satu wadah konsep perancangan, dimana saya mengambil konsepnya itu back to nature, dimana keselarasan kesatuan dari benda hidup dan mati tersebut menjadi poin penting dalam desain kali ini. Untuk pendekatan tema perancangan, dimana pendekatan temanya saya mengambil arsitektur tropis, dimana melihat dari lokasi site yang berada di pinggir pantai, dimana sebenarnya saya akan mendesain untuk lebih memanfaatkan energi alami pada lokasi tersebut. Dimana ada penjelasan tentang arsitektur tropis, dimana secara umum adalah sebuah konsep desain yang beradaptasi dengan lingkungan untuk iklim tropis, dimana respon positif dari efek iklim tropis adalah hal yang penting dalam arsitektur tropis. Next, bab 3 itu program fungsi. Untuk sivitas ada 4 yaitu pengelola, staf, karyawan, dan pengunjung. Untuk pengelola ada kepala terminal, general manager, kepala food court, manager food court. Untuk staf ada staf pegawai, staf keamanan, staf kebersihan, dan karyawan, begitupun pengunjung. Untuk program fungsi saya skip saja. Jadi untuk jenis dan kebutuhan ruang, yang pertama ada utama yaitu jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu, bangunan kantor terminal, rambu-rambu dan petunjuk informasi, menara pengawas, loket tiket, drop zone, pelataran pengantar dan penjemput. Dan untuk fungsi penunjang yaitu ada parkir, information center, tempat ibadah, food court, toilet, ruang komunal, dan ruang pengobatan. Dan untuk fungsi servis yaitu ada pos keamanan, ATM, dan ruang MEP. Untuk bab 3 itu program fungsi, dimana yang pertama ada saluran sifat ruang, bisa dilihat pada slide. Untuk sifat ruang untuk servis, ini untuk ruang penunjang, mana yang pertama ini adalah untuk ruang utama. Dan yang selanjutnya ada bunga ruang, dimana untuk lantai 1, dimana yang garis yang lurus atau solid, yang berdekatan, yang garis titik yaitu berjauhan. Untuk tanda merah yaitu lokasi entrance-nya, dimana yang berwarna hijau adalah area pendukung, yang berwarna kuning adalah area servis, dan yang berwarna biru adalah area utama. Terus ini untuk lantai 2. Untuk organisasi ruang, bisa lihat pada slide. Nanti untuk sirkulasi ruang lantai 1, dimana yang berwarna merah adalah untuk sirkulasi dari penumpang, dan yang berwarna hitam adalah untuk pengelola. Untuk lantai 2, dimana ini perhitungan kebutuhan tapak dan
intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan RT/RW Kota Denpasar tahun 2021. Untuk saran ruang, untuk site di mana site terpilih yaitu site A, berluaskan 4.000 meter persegi. Ini site untuk karakteristik tapak. Untuk zoning, mana terdapat view pada pantai serangan, yaitu area pinggir pantai menghadap langsung menuju laut dan pemandangan sunrise di pagi hari. Mana yang berwarna biru penunjang, yang hijau servis, yang merah utama. Itu konsep zoning, konsep interest, mohon maaf. Jenis pelaku, inilah konsep zoning. Konsep massa, ini ada konsep ruang luar. Mana pada ruang luar lebih mengedepankan tumbuhan-tumbuhan atau material bermuatan lokal. Ini untuk konsep utilitas site. Ini untuk konsep ruang, konsep wujud bangunan. Itu konsep sirkulasi ruang dalam. Ini untuk ruang dalam. Utilitas, sistem buang sampah, sistem kebakaran. Ini untuk struktur. Ini adalah 3D market dan 3D konseptual. Nah, ini adalah slide dari interior, di mana bagi ruang dalam pada bangunan terminal ini. Pertama ada ruang tunggu kedatangan, terus food court, kemudian lobby, dan ini untuk area oleh-oleh. Ini untuk eksterior, tampak depan, belakang, dan samping bangunan. Baik, sekian dari presentasi saya. Andai kata ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.